Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silahkan dipimpin doanya kepada ketua kelas. Sudah selesai ya. Baik, Ibu akan melanjutkan absen. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, biar cepat ya, biar gak usah ngabsen banyak-banyak. Nah, ini siapa aja yang gak masuk silahkan dicatat, silahkan kasih tahu ke Ibu biar nanti Ibu ngerekapnya itu gampang, biar dikurangin dengan yang gak masuk. Jadi yang gak masuk semisal 5 orang berarti sisanya itu masuk semua gitu ya, biar cepat ya. Oke, yang gak masuk berapa orang? Ada 5 orang ya? 5 orang. Siswanya 31 orang. Berarti yang masuk 26 orang. Oke. Gak ada keterangan apapun ya sama Ibu ya. Soalnya gak ada yang WA ke Ibu. Jadi mohon maaf, absennya saya anggap alfa. Oke. Nah, sekarang materinya itu tentang apa sekarang? Pertemuan kedua itu tentang materi tentang apa? APBN dan APBD. Kemarin itu apa? Kemarin tentang ketenagakerjaan. Sekarang materinya tentang APBN dan APBD. Oke. Sebentar ya. Ibu mau membuka PPT-nya terlebih dahulu. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang APBN? Apa kepanjangan dari APBN itu apa? Kepanjangan dari APBN dan APBD apa? Ayo kamu apa? APBN dan APBD. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Betul sekali. Yang pojok apa? APBD, kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Benar sekali. Nah, sekarang itu APBN. Nah, APBN itu apa sih? Nah, APBN itu, hakikatnya APBN itu, nah ketika untuk menjalankan suatu kegiatan dalam suatu negara, pastinya pemerintah itu mengalokasikan dananya untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, di mana anggaran yang disusun untuk melakukan suatu kegiatan tersebut yaitu dinamakan APBN. Nah, APBN itu apa? Nah, apa sih yang dimaksud dengan APBN? Mungkin ada yang menanyakan seperti itu ya. Nah, APBN itu adalah APBN itu jika dilihat dari undang-undangnya nomor 17 tahun 2003, APBN itu adalah keuangan negara. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN itu secara umumnya yaitu itu di sini sudah terperinci. Nah, di dalam APBN itu berisi tentang daftar sistematis yang terperinci yang berisi tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu periode. Jadi di situ sudah tercatat semuanya, anggarannya itu sudah tercatat semuanya dalam buku kas negara tersebut. Contohnya keluar masuknya perekonomian itu berapa, anggarannya itu berapa, keluarnya berapa, terus masuknya itu pendapatannya itu berapa, itu pada satu periode. Nah, satu periodenya itu dalam 1 tahun. Nah, semisal dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember seperti itu. Nah, itu berlaku sampai 1 tahun, cuma 1 tahun ya. Nah, APBN itu merupakan bagian dari keuangan negara seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan APBN. Nah,
yang pojok tolong didengarkan, ibu lagi menjelaskan. Nanti kalau semisal suruh menjelaskan sampean tidak mau, tidak bisa nanti. Ayo tolong hargai ibu yang di depan. Nah, dengarkan terlebih dahulu ya, tolong simak baik-baik. Nah, fungsi APBN. Nah, fungsi APBN itu digunakan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan yang mencakup pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi ekonomi. Nah, jadi di situ sudah jelas bahwasannya fungsi APBN itu dari tujuan pemerintah itu dikembalikan lagi kepada masyarakat, seperti itu, kepada masyarakat yang ada di negara tersebut. Contohnya, alokasi barang publik merupakan fungsi untuk menyediakan barang publik. Nah, di sini di mana itu harus menikmati bersama, seperti itu. Contohnya sekolah, pemerintah itu membangun sekolah, contohnya sekolah SMP, SMA dan SMA, seperti itu ya. Terus jalan raya. Nah, jalan raya semua masyarakat yang ada di negara kita itu dapat menikmati bersama, jadi seperti itu, tanpa di sini tanpa terkecuali. Terus pelayanan kesehatan. Nah, sekarang pelayanan kesehatan di situ ada BPJS, terus ada kartu Indonesia Sehat, seperti itu ya. Dan yang kedua, distribusi pendapatan. Nah, dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan, instrumen yang paling utama yaitu digunakan dalam memacu distribusi pendapatan dan pajak subsidi. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya itu pemerintah itu mendistribusi pendapatan. Nah, pemerintah itu menyediakan bagi ke orang yang ke perekonomiannya kelas ke bawah, ke perekonomiannya. Nah, selanjutnya di situ ada tujuan APBN. Nah, tujuan APBN itu seperti apa? Nah, tujuan APBN itu adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara, yaitu harus kegiatan-kegiatan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang ada di negara kita. Dan yang kedua, meningkatkan perekonomian. Paham? Perekonomian. Ayo yang nggak paham nggak apa-apa, silakan acungkan tangan. Bu, saya nggak paham, itu nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Biar ibu itu bisa mengulang lagi penjelasan, daripada ibu panjang lebar menjelaskan tapi kalian nggak paham. Gimana? Kan ibu sia-sia menjelaskannya. Nah, lebih baik kalian yang nggak paham silahkan acungkan tangan. Bu, saya nggak paham, seperti itu nggak apa-apa. Oke, paham ya? Kalau paham, ibu lanjutkan. Nah, yang pertama, tujuan APBN, tujuan anggaran pendapatan nasional itu yang pertama untuk meningkatkan perekonomian. Yang kedua ada kesempatan kerja. Nah, jadi dengan anggaran pendapatan ekonomi, anggaran tersebut sudah membaik, perekonomian di negara kita itu sudah membaik, maka pemerintah tersebut melakukan kegiatan atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih menganggur, seperti itu. Jadi kesempatan kerja dan juga kemakmuran bangsa. Nah, ketika perekonomian di negara tersebut sudah membaik, anggarannya sudah sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka di situ tercapailah kemakmuran bangsa. Difahami? Bisa difahami ya. Nah, selanjutnya di situ ada tujuan APBN. Nah, tujuan APBN itu seperti apa? Nah, tujuan APBN itu adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara, yaitu harus kegiatan-kegiatan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang ada di negara kita. Dan yang kedua, meningkatkan perekonomian. Paham? Perekonomian. Ayo yang nggak paham nggak apa-apa, silakan acungkan tangan. Bu, saya nggak paham, itu nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Biar ibu itu bisa mengulang lagi penjelasan, daripada ibu panjang lebar menjelaskan tapi kalian nggak paham. Gimana? Kan ibu sia-sia menjelaskannya. Nah, lebih baik kalian yang nggak paham silahkan acungkan tangan. Bu, saya nggak paham, seperti itu nggak apa-apa. Oke, paham ya? Kalau paham, ibu lanjutkan. Nah, yang pertama,
tujuan APBN, tujuan anggaran pendapatan nasional itu yang pertama untuk meningkatkan perekonomian, yang kedua ada kesempatan kerja. Nah, jadi dengan anggaran pendapatan ekonomi, anggaran tersebut sudah membaik, perekonomian di negara kita itu sudah membaik, maka pemerintah tersebut melakukan kegiatan atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih menganggur seperti itu. Jadi kesempatan kerja dan juga kemakmuran bangsa. Nah, ketika perekonomian di negara tersebut sudah membaik, anggarannya sudah sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka di situ tercapailah kemakmuran bangsa. Difahami? Bisa difahami ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya yaitu APBD. Nah, apa tadi yang sudah Ibu jelaskan barusan di depan? Kepanjangan dari APBD itu apa? Nah, APBD itu adalah apa? Ayo, Mia, apa APBD? Yuk sebutkan, yuk. Tadi kamu gak dengerin Ibu berarti kalau gak tahu. APBD kepanjangannya dari APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke. Nah, APBD ini sebenarnya dengan APBN itu sebenarnya nggak jauh beda. Cuman bedanya di sini kalau APBD ini dalam ruang lingkup kedaerahan. Contohnya di sini contohnya kalau di sini itu di Kabupaten Bangkalan. Nah, kalau APBN itu dalam ruang lingkup negara seperti itu. Nah, jadi di sini APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah, sama sih dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Itu keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD. Nah, landasan hukum dalam penyusunan APBD ini yaitu merupakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Paham? Oke, paham. Kalau misal gak paham, ayo gak apa-apa tanyakan. Nah, fungsinya APBD itu apa, Bu? Fungsinya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Misal begini. Nah, fungsi APBD itu ada 4. Yang pertama sebagai otoritas. Nah, sebagai otoritas di sini adalah sebagai perimbangan, sebagai perimbangan agar apa? Ada yang paham? Nah, jadi di sini fungsi APBD di sini kan ada 4. Yang pertama sebagai otoritas, yang kedua sebagai perencanaan, yang ketiga sebagai fungsi pengawasan, dan yang keempat sebagai fungsi distribusi. Nah, jadi sebagai fungsi otoritas yaitu menjadi negara di daerah tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, contohnya begini, pendapatannya di suatu daerah tersebut banyak karena masyarakatnya di sini sudah berpotensi dalam mengelola perekonomiannya. Maka di situ bisa kan kalau anggaran pendapatan belanja daerah itu kan dari per tahunnya, itu berlaku pada dalam 1 tahun. Jadi di situ bisa dibandingkan. Nah, kalau semisal pendapatan dalam suatu daerah tersebut pada tahun 2010 semisal, nah pendapatan dan pengeluarannya anggarannya di sini tidak stabil, maka bisa dibandingkan atau bisa dijadikan cerminan untuk tahun berikutnya seperti itu. Dan yang kedua sebagai fungsi perencanaan. Nah, dengan adanya berarti di sini pemerintah daerah itu bisa merencanakan atau manajemen
manajemen di daerah tersebut bisa merencanakan anggaran tersebut nanti mau membangun kegiatan apa, mau melaksanakan kegiatan apa seperti itu di anggaran tersebut. Karena di situ anggaran tersebut kan sudah tercatat semuanya, sudah terperinci di buku kas daerah tersebut. Dan pengawasan. Nah, di sini anggaran pendapatan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut di sini fungsinya itu sebagai pengawasan. Karena kenapa? Karena takutnya nih nanti tidak sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang sudah ditentukan seperti itu. Dan yang keempat di sini sebagai distribusi. Nah, sebagai distribusi ini kebijakan anggaran di daerah tersebut harus memperhatikan rasa keadilan atau kepatuhan. Jadi di negara tersebut, semisal begini ya, di negara tersebut mohon maaf, di daerah tersebut itu bisa memperhatikan masyarakatnya, itu harus menciptakan keadilan juga seperti itu dengan adanya subsidi, memberikan subsidi kepada masyarakatnya yang ada di daerah tersebut. Contohnya seperti itu ya. Dan yang keempat, mohon maaf. Dan selanjutnya itu tujuan APBD. Nah, tujuan APBD itu apa sih? Nah, di situ tujuannya di situ ada 4. Yang pertama yaitu paham ya? Paham. Yang di pojok selatan paham? Oke, kalau paham, Ibu melanjutkan. Nah, jadi di sini tujuan APBD yaitu membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Jadi dengan adanya anggaran-anggaran tersebut, maka pemerintah daerah itu membantu pemerintah daerah itu mempermudah untuk mengecek kebijakan fiskalnya, contohnya dalam masalah perpajakan seperti itu. Dan yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa, seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, di situ kan pastinya dari suatu daerah tersebut, di pemerintahan daerah tersebut pastinya ada bantuan atau ada keadilan kepada masyarakatnya seperti itu ya. Menciptakan bantuan, menciptakan kegiatan-kegiatan ini untuk masyarakatnya oleh pemerintah daerah tersebut seperti itu. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanjanya. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. Seperti itu. Jadi di sini anggaran pendapatan dan belanja negara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah di sini tidak jauh beda sih. Di sini sama-sama mempunyai tujuan, sama-sama mempunyai fungsi, dan fungsinya itu ada yang sebagai fungsinya itu sebagai otoritas, sebagai perencanaan, pengawasan. Namun di situ caranya itu pemerataan. Nah, tujuan dan fungsinya itu antara APBN dan APBD itu sama-sama untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk mensejahterakan penduduknya, dan juga di sini mencakup pemerataan serta meningkatkan perekonomian di negara tersebut atau di daerah tersebut, dan untuk memprioritaskan kemakmuran bangsa seperti itu ya. Baik, kepada kalian, Ibu mau membentuk kelompok. Nah, kan dengan teman kelompoknya. Nah, contoh APBN itu seperti apa jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus fungsi APBN itu seperti apa? Terus juga fungsi APBD seperti apa. Nah, yang dimaksud dengan APBD itu seperti apa. Nah, jadi tolong nanti Ibu mau membentuk kelompok. Ada berapa siswa ini? Ada 26 ya tadi ya. Ada 26 siswa. Jadi itu kepada ketua kelas nanti dibagi dan nanti diskusikan ke depan, atau nanti bisa dibentuk kelompok nanti kalian itu saling sanggah, gak apa-apa ya.
Oke, nah sekarang kok sudah jam berapa ini? Jam 10:30. Nah, mohon maaf, ini karena waktunya Ibu sudah habis, jadi Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang memungkinkan atau yang kurang difahami, nanti bisa dibahas selanjutnya, yaitu diskusi kelompok seperti itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok. Nanti kalian itu diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, contoh APBN itu seperti apa jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus fungsi APBN itu fungsi APBN itu seperti apa. Terus juga fungsi APBD seperti apa. Nah, yang dimaksud dengan APBD itu seperti apa. Nah, jadi tolong nanti Ibu mau membentuk kelompok. Ada berapa siswa ini? Ada 26 ya tadi ya. Ada 26 siswa. Jadi itu kepada ketua kelas nanti dibagi dan nanti diskusikan ke depan, atau nanti bisa dibentuk kelompok nanti kalian itu saling sanggah gak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang kok sudah jam berapa ini? Jam 10:30. Nah, mohon maaf, ini karena waktunya Ibu sudah habis, jadi Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang memungkinkan atau yang kurang difahami, nanti bisa dibahas selanjutnya, yaitu diskusi kelompok seperti itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.